Hadirat rahimakumullah, kalau kita mau melihat realita-realita yang terjadi saat ini, begitu banyak kehancuran moral, kebiadaban, bahkan keberontakan yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga yang kita inginkan umat yang barokah, umat yang istiqomah, dan umat yang solehah itu hanya angan-angan semata. Makan darah dan umat tidak akan barokah, tentram dan damai. Kalau pemuda dunia ini hancur moralnya, bajai akhlaknya, biadab kelakuannya, dan lemah keimanannya, bahkan tidak mau mencontoh Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam aspek kehidupan. Sesungguhnya sebaiknya kita selaku pemuda-pemudi Islam, apalagi kita selaku pemuda-pemudi tulang punggung di masa yang akan datang, wajib untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam aspek kehidupan. Betul atau tidak? Bagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi bagi kami Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang kamilah dalam beribadah, bermuamalah maupun zinayat. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang sempurna dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berpolitik, bahkan tiap langkah kehidupan. Tapi coba kita lihat pemuda-pemudi di zaman sekarang, yang mereka uswahkan bukan lagi Rasul, yang mereka uswahkan bukan lagi ulama, tapi yang mereka uswahkan adalah bajingan-bajingan kafir laknatullah. Betul atau tidak? Lalu bagaimana tugas kita sebagai pemuda Islam? Dan tiada bukan kita harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh mujahid dakwah, yaitu Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Muhammadur Rasulullah wa qudwatuna, dan artinya Muhammad sang Rasulullah, dia teladan kami. Dan juga sabda Nabi, innal amra biadi subat, idza taqaddamtum taqaddamat wa idza ta'akhkhartum ta'akhkharat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang sesungguhnya perkara umat itu ada dalam pundak-pundak pemudi. Kalau pemuda-pemudinya maju, maka majulah umat. Tapi sebaliknya, kalau pemuda-pemudinya mundur, maka hancurlah umat. Jadi saudara, kita selaku pemuda-pemudi yang menentukan nasib negara dan umat pada masa yang akan datang, maka dari itu saya mengajak kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sini untuk sama-sama kita rapatkan barisan, satukan tujuan, mantapkan keimanan, aslikan keislaman, dan hancurkan segala bentuk kemaksiatan. Takbir! Saya tanya kepada pemuda-pemudi yang ada di sini, siap untuk tegakkan hak, tegakkan kebenaran, untuk hancurkan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Siap atau tidak? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu ala Nabi! Sallallahu alaihi. Kalau kita lihat pemuda-pemudi di zaman sekarang, kalau kita lihat pemuda-pemudi di zaman sekarang, sudah banyak yang sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya barat. Ya, intinya budaya-budaya yang jauh dari norma keislaman. Jika pemuda-pemudinya seperti itu, maka kehancuran umat, bangsa, dan negara akan terjadi. Betul atau tidak? Jadi intinya yang saya sampaikan di dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah yang kamilah dalam faktor dan sikap kehidupan. Siap untuk tegakkan hak, siap untuk tegakkan kebenaran, siap untuk hancurkan kemaksiatan dan kemungkaran. Siap atau tidak? Siap untuk membela Nabi. Siap atau tidak? Siap untuk bela Allah. Siap untuk bela Islam. Takbir!
harus mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak mentaati segala aturannya, maka adab Allah akan datang, laknat Allah akan turun, dan malapetaka akan tiba. Karena manusia tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak mentaati segala aturannya. Maka jikalau kita tidak mau adab Allah datang kepada kita semua, kita harus tegakkan hak, tegakkan kebenaran, serukan kebajikan, dan musnahkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Betul atau tidak? Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, "Wal takum minkum ummatun yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah dalam sekolah umat yang mengajak dalam kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan mereka orang-orang yang beruntung. Maka dengan itu kami dari generasi muda Islam mengajak kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sini untuk sama-sama kita rapatkan barisan, satukan tujuan, mantapkan keimanan, aslikan keislaman, dan hancurkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak. Hai para hamba Islam, kita hidup di dunia ini bukan untuk berhura-hura atau berpoya-poya, tapi untuk berjuang. Baik berjuang untuk diri sendiri atau berjuang untuk kepentingan agama, apalagi berjuang demi Islam wal muslimin. Kita betul-betul berkorban, baik jiwa maupun harta dan benda. Meskipun kita dibilang teroris, anarkis, radikalis Islam garis keras, selama kita di jalan Allah, untuk apa kita takut di dalam memerangi kezaliman dan ketidakadilan pemerintah yang takut? Betul atau tidak? Karena semua itu adalah jihad yang paling baik. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir." Sebaik-baik jihad adalah menegakkan kalimat hak tatkala pemimpin-pemimpin berjalan. Untuk apa kita takut di dalam memerangi kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran yang marak di mana-mana? Hai para pejabat, hai para birokrat, jalankanlah tugas kalian dengan semestinya. Jangan kau omong kosong doang dan yang begitu manis. Jangan suka menipu rakyat. Bukan hanya para pejabat, para birokrat, tidak lupa kepada para alim ulama, kiai, aliran, santri. Amalkanlah ilmu kalian secara kamil. Jangan suka dibelok-belokkan. Yang benar-benarkan, yang salah-salahkan. Jika hukum yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, akan timbul kekacauan baik di bidang agama, sosial, politik, budaya dan ekonomi. Betul atau tidak? Karena Islam mengajarkan kejujuran dan kebenaran, tidak mengajarkan sama sekali untuk berbuat bohong, nipu, korupsi dan sebagainya. Jadi saya akan kepada semua santri, baik yang ada di Kabupaten Bandung atau di mana saja, sungguh-sungguhlah kalian mencari ilmu, mana yang salah dan mana yang benar menurut agama. Karena yang diluhurkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang bintangnya 4, bukan cuma yang dasinya bagus, tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang mempunyai ilmu. Siapa dia? Dia adalah ulama, kiai, ajian, santri yang mengamalkan ilmunya secara lidah. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ulama dan umar sudah mempunyai ilmu dan mengerti hukum, insya Allah Islam akan maju dan Indonesia akan menjadi negara yang subur, makmur dan menuju balatul thayyibah wal kafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebelum diakhiri, mari kita sholawatan. Setuju atau tidak? Takliman wa takriman di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan pantun jangan aku pandang naksi lihat dulu situasi. Aku ini umat Nabi demi Islam siap mati takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.